Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat sempurna. Nikmat yang kadangkala kita sadari sebagai nikmat yang diberikan kepada kita, maupun nikmat yang tanpa kita sadari ternyata membuat kita masih hidup sampai sekarang ini. Dan sekarang kita bisa berada di Masjid Raya Fatimah dalam rangka melaksanakan sholat Jum'ah secara berjamaah. Tidak lain dan tidak bukan, ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sehingga kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak izinkan kita hadir di masjid ini, maka kita tidak akan mendapatkan karunia hikmah untuk taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan ucapan. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, contoh kita, panutan kita, orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala tindak tanduknya sebagai dasar hukum kita untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, ibadah kita, semua mengikuti apa yang pernah disampaikan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin sukses saat mendapatkan giliran hisab nanti di yaumul hisab oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara sukses kita adalah untuk menjadi umatnya beliau dengan cara mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir di majelis Jumat ini mendapatkan kesempatan jadi bagian dari golongannya umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah insyaallah dirahmati Allah rahimani rahimakumullah. Dua hal yang ingin kami sampaikan di majelis mulia ini yang insyaallah Allah ridha, yang insyaallah ribuan malaikat di arsy-Nya Allah sedang mengaminkan doa-doa kita sekarang ini. Doa-doa kita untuk menjadi orang-orang yang senantiasa sehat, ya, doa dari kita yang ingin menjadi sempurna dalam hidupnya sehingga dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah.
Doa dari kita semua yang ingin menjadi orang yang senantiasa berada di jalan yang lurus seperti yang kita sampaikan dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim. Sayangnya ketika sholat saja kita lurus, ketika di luar sholat kita belum menegakkan sholat, belum menegakkan rohnya sholat. Maka kita berdoa sama Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita ini ada di golongan yang orang senantiasa lurus, senantiasa lurus, senantiasa jujur, senantiasa amanah di luar waktu sholat. Dimanapun kita berada, kita itu sedang sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kita tidak dalam keadaan takbiratul ihram. Jamaah rahimani rahimakumullah, tetap dalam protokol kesehatan, tetap dijaga kesehatannya, walaupun kita yakin matinya kita tidak hanya gara-gara corona, tetapi kita punya ikhtiar untuk menjaga sehat kita, menjaga badan kita, menjaga orang tua kita yang sudah sepuh, menjaga tetangga kita, teman kita yang sakit, yang tidak sehat seperti kita, untuk tetap mereka supaya sehat dan bisa menjalankan ibadah kepada Allah itu dengan nikmat. Sehat itu untuk mencari ibadah yang nikmat. Jumat kemarin Ustadz Agus menyampaikan tentang dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh manusia. Manusia, tidak hanya orang yang beriman, manusia. As-sihhatu wal faragh. Yang pertama sehat, yang kedua waktu luang. Maka kalau kita sedang mendapatkan nikmat kedua itu yang kadang-kala kita lupakan, istighfar sama Allah, kita kembalikan lagi bahwasanya kita mendapatkan nikmat-nikmat ini itu karena Allah cinta kepada kita semua. Hadirin jamaah yang insyaallah dirahmati Allah. Yang kedua, banyak saudara-saudara kita yang dalam sehatnya, dalam sakitnya, dan yang terakhir ini ada saudara kita dari Ta'mir yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sakitnya. Maka kita doakan semua mempunyai akhir yang husnul khatimah, karena kita tidak mungkin bisa yakin sekarang saat kita sholat bersama di sini, kita nggak bisa yakin bahwasanya nanti malam kita masih bisa nikmat bersama-sama lagi. Kita nggak bisa harus yakin bahwasanya besok ketika bangun lagi kita bisa subuh berjamaah lagi. Semua ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai menguburkan salah satu sahabat beliau, sudah masuk ke liang lahat dan menyampaikan kepada beberapa sahabat bahasanya ketika nanti orang mukmin, jamaah rahimani rahimakumullah, orang mukmin perlu dipelajari dulu. Orang mukmin itu tidak sekedar orang yang sudah masuk Islam, orang yang sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak hanya orang yang sudah melakukan sholat, tapi orang mukmin itu orang yang sudah melakukan rukun Islam, yang syahadatnya, yang sholatnya, yang puasa wajibnya, yang zakatnya, dan insya Allah niat kita untuk sungguh-sungguh melaksanakan ibadah haji, walaupun sangat berat untuk mendapatkan kesempatan itu, tapi kita punya niat untuk melakukan yang wajib itu, maka kita sudah punya gelar muslim. Baru ketika setelah itu yakin jamaah yang insya Allah dirahmati Allah, yakin bahwasanya kita dilihat oleh Allah, kita percaya yang gaib, kita percaya adanya nabi-nabi Allah, kita percaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, kita percaya Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita sampai yaumul qiyamah, kita menggunakan Al-Qur'an sebagai gelar sehari-hari, kita percaya nanti ketika meninggal dunia akan dihitung amalan kita, akan diberi siksa, akan diberi nikmat pahala dan seterusnya, maka saat itu kita sudah mempunyai gelar mukmin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi kalau masih ada orang yang sholatnya masih bertanya, apakah sholatku nanti tetap dapat pahala? Apakah nanti saya mati bisa masuk surga atau neraka? Apakah neraka dan surga itu ada? Berarti kita masih dalam taraf muslim. Ada levelnya jamaah yang dirahmati Allah. Kalau sudah yakin Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan hal yang gaib, setelah mati kita akan ada balasannya sekecil dzarrah pun. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kecil baik, kecil buruk, semuanya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah SAW, ketika seorang mukmin
sudah tiba waktunya, maka datanglah 3 malaikat, 2 malaikat rahmat di sebelah kanan dan kirinya, dan 1 malaikatul maut di atas kepala kita, ubun-ubun kita, dan siap. Dan mereka mengatakan, ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang tenang, hai jiwa yang tenang. Sungguh nikmat ketika kita nanti sudah datang waktunya. Mereka bertiga datang di kanan dan kiri kita. Malaikatul rahmat membawa kain kafan surga, dan malaikat maut menyiapkan untuk melepaskan ruh kita dari jasad kita. Sudah disampaikan, keluarlah dengan tenang, hai zat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mutmainnah. Lalu kata Rasulullah, ruhnya akan dilepaskan dari jasadnya laksana air yang keluar dari kendi, lancar sekali. Lepas dari itu, ruh terlepas dari jasad langsung diterima oleh 2 malaikat rahman, 2 malaikat surga yang mengkafani ruh kita, dibawa ke langit pertama, disampaikan oleh para malaikat di sana, dibuka pintu langit, dan semua malaikat bertanya, siapa dia, siapa manusia ini? Ditanya oleh para malaikat. Kenapa banyak yang bertanya malaikat? Karena harumnya melebihi harumnya kasturi surga. Semoga kita semua bisa digolongkan kepada golongan mukmin tersebut. Sampai langit yang ke-7 ketika Allah Subhanahu wa taala tetapkanlah mayit itu ke dalam surgaku, kembalikanlah ke bumi di mana dia dilahirkan dan di mana nanti dia akan aku bangkitkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalilah ke kubur. Disitulah dia akan ditinggalkan oleh para pentakziah, semua kerabat, saudara handai tolan meninggalkan. Maka datanglah malaikat yang akan menanyakan, man rabbuka, siapa Rabbmu, man nabiyuka. Sampai mukmin itu akan bisa menjawab dengan lancar, bukan karena lancarnya dia, tapi karena barokah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena ada landasan wahyu, sehingga nanti lancar menjawab, Allah Tuhanku, Allah Rabbku, Muhammad Nabiku, Al-Quran kitabku. Dan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, berikanlah lapang kuburnya sepanjang pandangan matanya memandang, dan setiap pagi dan petang bukakanlah gambar pintu-pintu surga, sehingga dia akan berkata, ya Allah, mayit mukmin itu akan berkata, ya Allah, cepatkanlah waktuku, saya ingin masuk segera kepada surgamu. Sebaliknya kata Nabiullah Muhammad SAW, bagi orang yang fasik, siapa itu yang fasik? Jangan kira orang muslim ya dengan senjata syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dengan itu cukup untuk mendapatkan gelar mukmin, mendapatkan surganya Allah. Kata Rasulullah, orang-orang fasik ya, banyak dari kalangan orang muslim yang kadang-kadang dia sholat, yang kadang-kadang dia puasa, yang kadang-kala dia taat, dan yang kadang-kala dia kufur. Maka tidak lain sama halnya ketika orang kafir dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesakitan, layaknya domba dibasahi dan kulitnya dililitkan dengan kawat berduri dan ditarik dengan cepat oleh malaikat pencabut nyawa. Semoga kita semua dilepaskan dari golongan yang demikian. Seterusnya, dan kebalikan dari mayit mukmin itu tadi, diberikan contoh neraka, diberikan contoh surga, dan dikatakan inilah sebetulnya kamu nanti akan masuk, tetapi kamu di dunia ingkar. Maka saat itu siksaan Allah Subhanahu wa taala datang berupa apa? 1 malaikat yang tidak mempunyai kekuatan untuk memandang dan tidak bisa mendengarkan. Wallahu a'lam. Allah ciptakan malaikat seperti itu dengan membawa 1 besi yang sangat berat, yang dikatakan seluruh jin dan manusia untuk memikul besi itu tidak akan pernah mampu. Untuk apa? Sekali pukul menghancurkan mayit fasik tersebut, dan setelah hancur akan kumpul kembali. Yang kedua, dalam riwayat yang lain, hadis riwayat Bukhari,
maka mayit itu akan dihimpitkan kuburnya sampai pecah, sampai luluh lantak, dan setelah itu dibangkitkan kembali, digabungkan kembali, terus menerus sampai muncul yaumul qiyamah, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditentukan mana tempatnya, surga atau neraka. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hal itu mari kita bersama-sama senantiasa berdoa sama Allah Subhanahu wa taala supaya Allah ringankan badan kita, tangan kita, mata kita, mulut kita untuk senantiasa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon sama Allah untuk tidak membolak-balikkan hati kita dalam akhir yang su'ul khatimah. Allah kuatkan diri kita dalam akhir yang husnul khatimah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah, semoga yang sedikit ini membawa kita kepada kebenaran, yang membuat kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setelah lepas dari Masjid Raya Fatimah ini tetap bersama-sama menasihati dalam kebaikan, dan tetap bahwasanya kematian itu datang kepada kita tanpa ada kisi-kisi terlebih dahulu. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa dum bi jalalika ala zainil ibadik as'adi arabi wal azam abil qasim sayyidina wa maulana Muhammad. زده سرف يا رب وحرم وتعظيما وما هبت رفعة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadil hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an wa la dzikrullahi akbar.